Saudara-saudari, sekarang saya ada di sudah ada di bagian kolam Bethesda ya. Ya, kolam Bethesda ini sebenarnya adalah sebuah kolam yang pernah diceritakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 3. Ini Kita adalah bisa lihat, semua ini adalah kolam Bethesda. Nanti saudara-saudara bisa lihat semua ini adalah bagian dari kolam Bethesda. Ya, Oke. semua ini adalah kolam yang pada zaman Perjanjian Lama diceritakan sebagai kolam pembasuhan, ya. Jadi pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ya, pernah dibangun di tempat ini sebuah bendungan untuk mengumpulkan air hujan dan kemudian mengalirkan air ke Bait Allah dengan saluran terbuka. Kitab suci kiranya dapat memberikan kesaksian atas kebenaran dan keberadaan kolam ini. Saluran kolam atas itu bisa dilihat di Yesaya bab 7 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub, anak-anak laki-lakimu, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Yesaya 7 ayat 3. Di kitab 2 Raja-Raja bab 18 ayat 17 dikatakan, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakhis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Hal yang hampir mirip dikatakan ya. Artinya ada patokan-patokan, ada di jalan raya pada padang tukang penatu disebut dua kali. Disebut dua kali dalam arti di dalam kitab Yesaya disebut dan juga di dalam kitab Dua Raja-Raja juga disebutkan. Artinya seperti sedang menunjukkan tempat yang sama. Jadi kalau di kitab Yesaya tadi disebut saluran kolam atas tuh maksudnya Bethesda ini ya. Ya, maksudnya Bethesda karena kolam ini sebelum pada saat itu dibagi menjadi dua. Ya, bagian yang sebelah selatan dan bagian sebelah utara. Ya, jadi bendungan yang disebut dalam itu adalah bagian sebelah pembatas ini, pembatas antara kolam yang ada di bagian selatan dan bagian utara, yang lebih dekat ke bagian. Berarti dulunya sebuah kolam yang besar ya. Ya, sebuah kolam yang besar. Lalu pada abad ketiga sebelum Masehi dibangun kolam kedua, sebuah kolam. Nah, ini kolam kedua, yaitu kolam yang di bagian selatan. Ya, kolam pertama untuk semakin meningkatkan pasokan air di Bait Allah. Nah, sementara kolam kedua, kolam selatan itu untuk mengalirkan air itu, alir yang dari air kolam ini menuju kolam yang kedua. Jadi semacam tangki lah, ya. Jadi semacam tempat penampungan air ini dibangun kolam kedua supaya pasokan ke kolam kedua itu, ke kolam yang pertama itu terjamin selalu.
Oke, Karena oke. bisa dikatakan bahwa tempat ini juga, karena kita ini dekat dengan tempat ini dekat dengan gerbang yang disebut gerbang domba. Gerbang domba. Ya. Wah, ya saya ingat. Pasti di Gerbang Injil domba, Yohanes. ya betul, itu ada di Injil Yohanes. Gerbang domba adalah sebuah gerbang, adalah sebuah jalan atau sebuah tempat di mana orang-orang yang mau mengorbankan korban bakaran seperti dengan apa namanya, kambing, domba dan sebagainya, korban-korban bakaran itu, mereka biasanya datang ke tempat ini untuk mentahirkan hewan-hewan itu, Oke, hewan-hewan, membersihkan. membersihkan dan supaya mereka itu menurut tata cara adat Yahudi ya, supaya bersih dan kemudian layak dipersembahkan di Bait Allah. Oh, ya karena kita ada di kolam Bethesda, maka kita membaca Injil di TKP. Dari Injil Yohanes bab 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, Romo Yordan, ini kita tadi di dekat kolam Bethesda ya. Ya, betul. Ini kalau ini bagian-bagian apa ini? Ya, memang kolam Bethesda yang kita lihat sekarang sudah tidak lagi berbentuk seperti kolam ya, karena sudah tidak ada kolamnya dan sudah tidak lagi berbentuk sebagai kolam. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudari? Karena sekitar tahun 200-400-an ya, kota Yerusalem itu berubah sama sekali. Nah, kota Yerusalem itu berubah sama sekali karena Kaisar Hadrianus membangun sebuah kota. Membangun sebuah kota. Hadrianus mengatakan supaya mau membuat Yerusalem menjadi kota pagan. Ya, sehingga kemudian dia bahkan mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Ya. Dan kemudian ini dibangun menjadi berbagai macam kuil dan akhirnya, tetapi yang paling penting adalah setelah kekristenan, zaman kekristenan, tentu saja kita tahu bahwa awal dari zaman kekristenan misalnya zaman Bizantin, dan kemudian setelah itu lanjutkan dengan para tentara perang salib yang datang ke sini, ya. Ini adalah reruntuhan bangunan-bangunan zaman Bizantin dan sampai pada zaman perang salib. Gereja-gereja ini dibangun, ya, gereja-gereja ini dibangun untuk memperingati tempat yang sama, karena mereka tahu bahwa di sini pernah ada kolam Bethesda, ya, dan kemudian mereka mau membangun tempat, ya, atau membangun tempat ibadah, membangun tempat peribadatan, gereja dan sebagainya untuk menghormati tempat yang sama. Kisah tentang apa tadi, penyembuhan Dari Injil Yohanes yang tadi baru saja kita bacakan. Ini bisa sambil jalan ya. Baik. Jadi karena kota Yerusalem banyak dihancurkan itu Ya, salah satunya ya. oleh Kaisar Hadrianus itu, Ya, makanya kolam ini juga termasuk yang hancur gitu ya. Betul. Kemudian dibangun kembali. Ini kita sekarang ada di bagian gereja perang salib. Ya, betul. Wow. Kalau kita mengikuti apa namanya, apa istilahnya, struktur dari perjanjian lama, ya, itu bagian ini adalah bagian dari kolam yang disebut kolam bagian selatan,
kolam bagian Karena selatan. di dalam tadi saya jelaskan bahwa ada 2 kolam dibangun di sini. Heeh. Ini ada bagian kolam selatan dan bagian kolam selatan dan bagian kolam utara itu dipisahkan dengan sebuah bendungan yang besar. Yang tadi juga diceritakan di dalam kitab Yesaya dan kitab 2 Raja-Raja. Oke. Ya. Jadi tadi kalau mungkin kita bisa jelaskan lagi arti tadi Bethesda tadi apa ya? Oke. Arti katanya. Bethesda, Beth itu semua itu berasal dari kata bahasa Ibrani ya. Bethesda adalah bahasa Ibrani. Beth artinya rumah dan Esda artinya mercy dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut belas kasih. Belas kasihan gitu ya. Maka Bethesda bisa kita artikan sebagai rumah belas kasih. Oke. Ya. Berarti mungkin bisa disambung dengan cerita Injil Yohanes Saya tadi kira ya. sangat tepat sekali kalau kita Ya. sambungkan dengan cerita Injil Yohanes bagaimana ya seorang yang sudah lumpuh itu kemudian selalu menantikan goncangan air, ya dikatakan goncangan air supaya dia bisa masuk dan kemudian sembuh, karena ada kepercayaan itu pada zaman Yesus. Tetapi tetap saja punya kesulitan. Ya, orang lumpuh pasti Orang dia lumpuh tidak bisa langsung segera masuk ke kolam karena ya siapa yang mau membawa dia? Oke. Itu juga diceritakan dalam Injil. Siapa yang membawa dia? Ya. Tapi tepat pada saat itu Yesus mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan pertanyaan Yesus ya. Bagaimana? Maukah engkau sembuh? Iya. Itu juga Kalau sangat. Ya. misalnya begini, kalau kita pergi ke dokter, misalnya sakit gigi ya. Betul. Kita ke dokter, ditanya oleh dokter, maukah engkau sembuh? Nah, agak aneh ya. Aneh ya, sepertinya pasti saya mau sembuh dong. Ngapain saya ke dokter kalau nggak mau betul, sembuh? betul. Pasti orang itu yang menunggu di sini pasti dia mau sembuh. Betul. Tapi menurut saya Yesus bertanya bukan sembarangan. Maukah engkau sembuh? Dia mau mendengar imannya orang itu ya. Betul. Mau mendengar imannya. Karena orang Yahudi percaya bahwa kalau mereka masuk ke kolam itu akan sembuh setelah air tergoncang. Yang bikin sembuh bukan kolamnya, tapi imannya orang itu ya. Betul. Maka Yesus mau dengar lagi imannya orang itu, mau ditanya, maukah engkau sembuh? Tidak penting lagi kolam, yang penting dia mau mengatakan imannya kepada Yesus. Ya, dia mau sembuh. Dan Yesus pun bilang, nggak usah masuk kolam, berjalanlah. Ini Angkatlah. sangat menarik ya. Ini menarik karena kita sedang berbicara tentang Injil Yohanes. Kita bicara di dalam kerangka Injil Yohanes. Salah satu tema penting dalam Injil Yohanes adalah percaya. Ya, Yes, percaya. tanda dan percaya. Tanda dan percaya. Kalau kita lihat itu selalu kita lihat dalam berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh, kalau tidak keliru, ada 7 mujizat yang dilakukan Yesus di dalam Injil Yohanes. Ya. Dan itu selalu diakhiri dengan referen itu. Pertama misalnya pertama mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat di Kana. Ya. Dan di akhir Injil itu, di akhir perikop, kalau saudara-saudari ingat ya, selalu dikatakan dan murid-muridnya menjadi percaya. Betul ya, dari Ya. tanda-tanda itu. Jadi Saya kira lanjutan dari Injil Yohanes yang tadi saja kita baca itu, karena memang terlalu panjang. Tapi kalau kita cari sebagian akhirnya akan juga diakhiri dengan referen yang hampir mirip, hampir sama, mengatakan bahwa orang itu percaya kepada Yesus. Iya, betul. Memang itu penyembuhan yang tadi ceritanya panjang terjadi pada hari Sabat Betul. dan itu menjadi masalah bagi orang-orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi itu kan pada hari Sabat nggak boleh berbuat apa-apa ya. Bekerja dan Ambil sebagainya. foto, bikin video nggak boleh. Hari Sabat tidak boleh, itu suatu pekerjaan. Tapi Yesus bilang angkatlah tilammu itu suatu pekerjaan Betul, yang betul. ya, Berjalan pekerjaan. ya, juga bahkan berjalan pun harus dihitung berapa langkah. betul. Jadi itu menjadi suatu ya masalah besar bagi orang-orang Yahudi. Tapi bagi Yesus tidak penting, karena yang penting ya sudah orang itu sudah punya iman ya, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Percaya ya, dia akan menjadi sembuh. dan dia sudah menanti 38 tahun. Betul. Itu luar biasa. Kalau tadi saudara Yordan bilang ada bait Allah di dekat sini dulunya. Ya. Orang sakit itu kan tidak boleh masuk bait Betul. Allah ya. Mereka Ya, itu ya. dianggap najis. Ini karena dosa maka dia dapat sakit. Maka tidak boleh ke bait Allah. Jadi orang itu 38 tahun menanti. Tidak bisa menuju ke bait Allah. Tidak bisa menuju bait Allah, maka sesudah disembuhkan dia langsung ke bait Allah lalu menghadap imam-imam itu. Dia baru disembuhkan juga dari penyakit sosial karena Betul. setelah 38 tahun dianggap tidak layak
masuk masuk ke bait Allah. Itu salah satu pengertian juga dari Bethesda sebagai rumah belas kasihan gitu ya. Jadi itu yang terjadi di TKP kita sedang ada di tempat ini. Good. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Ini masih tadi bagian bagus sekali ya wilayah ini. Bagian ini gereja. bagian ini adalah bagian gereja ini yang saya tunjukinnya sekarang adalah bagian gereja yang dibangun oleh para tentara perang salib. Wah. Ya. Berarti usianya sudah berapa lama tuh? Kalau taruhlah kalau perang salib mulai tahun 1099 ya bisa dihitung lah. Tahun 99 ya kira-kira Sekitar- 900. Ya, sekitar karena ini sekitar 900 abad ke-11, abad ke-12, abad ke-13 lah. Mulai tentara perang salib membangun kembali ya. Mereka datang bukan hanya untuk apa namanya? mengambil alih perang dan sebagainya, tapi juga mereka datang dengan sebuah konsep. Konsep artinya mereka mencari di mana dulu jejak-jejak kekristenan pernah ada dan pernah berada. Oke. Ini salah satunya ini dibangun oleh tentara perang salib. Kota yang dibangun oleh Adrianus itu sangat kelihatan sekali di sini. Kelihatan sekali di mana itu kota pagan itu ada. Kota pagan itu maksudnya penyembahan berhala. Ya betul, karena dia misalnya membangun tempat penampungan air. Gitu. Tempat penampungan air, caranya mereka bagaimana diukir-ukir dan sebagainya. Nah, saya tadi katakan bahwa gereja ini adalah gereja bangunan perang salib. Kenapa? Karena ini kalau kamu bisa lihat, saudara-saudari bisa lihat ini tanda-tanda ya, tanda-tanda salib yang selalu ada di bagian pilar-pilar gereja yang mereka bangun. Dan salib ini, tanda salib ini ada tanda salib yang sangat khas. Oh, itu salibnya bentuknya khas ya? Bentuknya khas. Dan ini para arkeolog mengatakan bahwa salib seperti ini ya dimulai atau populer pada zaman perang salib. Ya, dipopulerkan kembali pada zaman perang salib. Lalu kemudian kalau bisa lihat di ujung sana ada sebuah pilar, ujung dari pilar bangunan ya dengan lengkungan-lengkungan, ukiran-ukiran itu secara arkeologis orang langsung akan menangkap bahwa ini berasal dari zaman perang salib. Oh gitu. Jadi secara arkeologis tidak bisa diragukan bahwa tidak bisa diragukan bahwa ini adalah memang tempat di mana yang disebut oleh Injil Yohanes sebagai kolam Bethesda. Karena salah satu unsur yang paling penting untuk menentukan tempat ini katakanlah original dan juga sesuai dengan tradisi adalah ya itu tadi, kontinuitas ya. Jadi sejak zaman dahulu tidak pernah terputus, orang selalu menunjuk satu tempat yang sama. Ya, ketika misalnya bilang kolam Bethesda ada di mana? Oh, dulu di tempat di mana Kaisar Adrianus dulu pernah membangun ini dan sebagainya. Lalu kemudian ada di situ ditemukan juga akhirnya gereja reruntuhan zaman Bizantin. Lalu dikuatkan lagi misalnya pada zaman berikutnya, orang tentara perang salib pernah membuat gereja di situ. Sehingga kemudian tradisi itu terus-menerus ya? Sampai hari ini. Kontinuitas kemudian tradisi. Kita tahu bahwa di sini itu kolam Bethesda. Betul. Jadi tidak bisa diragukan bahwa ini adalah TKP dari Injil Yohanes bab 5 itu tadi. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Ini kita ada di depan gereja Santa Ana ya. Kita hari ini begitu panas jadi kita duduk-duduk dulu di depan sini ya. Di bawah pohon yang rindang menikmati belas kasihan Tuhan. Mungkin saya bisa cerita gimana sejarahnya gereja Santa Ana ini. Kita di depan kita ini ada satu gereja yang namanya Gereja Santa Ana. Nah, sejarah terjauhnya itu bisa kita lacak ya. Sejak tahun 422 ada seorang patriark Yerusalem bernama Juvenal yang membangun di sini sebuah basilika ya dengan tujuan atau dengan nama Saint Mary of Probetic. Saint Mary of Probetic. Ya, maksudnya Saint Mary of Probetic ya. Kemungkinan besar gereja ini mau dibangun untuk memperingati masa-masa awal hidup Maria. Gitu. Probetik ya, pada masa-masa percobaan, pada masa-masa awal hidup Maria, artinya kemudian itu dekat dengan peristiwa kelahiran Bunda Maria. Nah, yang kemudian sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, gereja ini kemudian diperingati sebagai tradisi dalam gereja Katolik, dalam gereja tradisi di mana orang-orang merayakan secara tradisi peristiwa kelahiran Bunda Maria.
memang tidak ditulis dalam kitab suci di mana Bunda Maria dilahirkan, kapan dan sebagainya. Tidak ada ya dalam tidak Injil. ada dalam kita Injil, temukan. tetapi secara tradisi Maria, hari raya atau peringatan kelahiran Bunda Maria itu dirayakan di tempat ini sejak tahun 422. Tetapi sayangnya ya, seperti kita juga tahu bahwa tahun 614 ada invasi tentara Persia, semua gereja-gereja di Tanah Suci dihancurkan. Ya, semua gereja zaman Bizantin pada zaman itu semuanya dihancurkan tentara Persia. Lalu kemudian berikutnya ada seorang biarawan bernama Modestus memulihkan kembali tempat ini. Ada banyak yang kemudian membangun kembali, menata kembali dan sebagainya. Baru sekitar tahun 1010 gereja tersebut dihancurkan lagi oleh Khalifah Hakim. Ya, waktu itu mulailah invasi Islam masuk ya. Sehingga pada tahun 1099 tentara perang salib yang datang ke sini hanya menemukan reruntuhannya saja. Lalu kemudian direbut lagi oleh tentara-tentara Islam ya. Pada tahun 1009 ini juga fakta yang sangat menarik. 1192 Sultan Saladin, ketika Sultan Saladin merebut kota Yerusalem, Sultan Saladin mengubah gereja ini menjadi sebuah sekolah hukum Al-Quran. Wow. Ya, jadi ini itu zaman perang salib ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara masih bisa lihat sisa-sisanya. Sisa-sisanya artinya apa? Nanti di bagian masuk gereja, di bagian pintu masuk gereja itu masih ada tertulis beberapa inskripsi atau beberapa tulisan bahasa Arab yang mengatakan bahwa gereja ini pernah menjadi sekolah hukum Al-Quran. Tapi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Wah, saya nggak bisa. Saya bisa tapi sedikit-sedikit. Tapi ya nanti bisa kita lihat ilustrasinya. Lalu pada masa Turki berkuasa, Kaisar Ottoman memberikan gereja ini yang telah rusak itu kepada pemerintah Prancis sebagai tanda terima kasih atas bantuan Turki, atas bantuan Prancis membantu dalam perang Crimea tahun 1854 sampai 1856. Lalu kemudian ada seorang arsitek yang membangun gereja ini, merestorasi gereja ini, nama keluarganya Maus ya. Pada tahun itu direstorasi gereja ini, dan gereja ini menjadi sebuah gereja yang sangat indah dengan akustik suara yang sangat bagus. Jadi kalau kita bernyanyi di sini tanpa mikrofon, ya, suaranya menggema, ya, dan itu kemudian menjadikan gereja ini menjadi gereja yang memiliki akustik terindah di Tanah Suci. Ya, setiap kelompok peziarah mereka datang ke tempat ini untuk bernyanyi. Kita nanti bisa lihat ya. Kita bisa lihat apakah nanti ada kelompok peziarah yang sedang bernyanyi, nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian pada tahun 1878 gereja ini dipercayakan kepada Kardinal Lavigeri ya, dan para misionarisnya yang begitu banyak berkarya di Afrika. Nah, kardinal ini mendirikan sebuah kongregasi yang bernama Missionaries of Our Lady of Africa of Algeria, yang dikenal juga sebagai Serikat Misionaris Afrika. Ya, atau orang-orang dalam bahasa Inggris orang-orang biasa menyebutnya kongregasi White Fathers. Kenapa White Fathers? Karena mereka itu selalu memakai jubah putih. Jubah putih. Kalau ya. Kita coklat fathers. Kalau kita coklat fathers. Kata baju coklat. Karena baju coklat. Nah, itu kemudian sampai sekarang gereja ini menjadi di bawah protektorat pemerintahan Prancis dan dipelihara oleh para White Fathers. Nanti kita akan juga bisa berjumpa dengan salah seorang White Fathers yang menjaga tempat ini, Gereja Santa Ana, tempat kelahiran Santa Perawan Maria. Demikian Ramateo. Saudara-saudari, saya ada di depan pintu gerbang domba yang tadi juga dibaca dalam Injil Yohanes bab 5. Kita sudah jalan-jalan tadi di kolam Bethesda, juga di gereja Santa Ana.
Semoga dengan membaca Injil di tempat kejadian perkara kita semakin dikuatkan imannya. Semoga seperti orang yang lumpuh, kita pun juga mengalami kesembuhan-kesembuhan, entah kesembuhan fisik maupun rohani. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui pembacaan Injil di tempat kejadian perkara. Tuhan memberkati.